selamat datang di Bincang Santai bersama Himapsi. Senang sekali saya Desi Indrianti dan teman saya Ramadhani Syafa Fauzia akan memandu jalannya acara Bincang Santai Himapsi dalam episode kali ini. Nah, di sini kita akan membawa topik yang sangat menarik nih. Kira-kira apa tuh, Saf? Kasih tau dong. Ya, untuk topiknya yaitu mengintip masa depan akuntansi di era digital. Ya, tentunya dengan narasumber yang tidak kalah menarik nih dan tidak asing lagi bagi kalangan mahasiswa akuntansi khususnya di UNU Purwokerto. Beliau adalah Ibu Ristina Dwistiasi. Halo Ibu Riri, selamat pagi. Halo. Selamat datang di Bincang Santai kali ini ya, Bu. Ini enaknya panggil Bu Riri sama Bu Ristina nih, Bu? Bu Riri saja. Bu Riri saja ya. Kebiasaan panggil Bu Riri soalnya. Ya, nggak apa-apa. Nih, kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih, Bu. Kita akan eksplor tentang akuntansi pastinya ya, Bu. Karena kan Ibu udah lama mengajar nih, jadi dosen pasti ilmunya lebih tinggi, pengalamannya juga pasti lebih luas ya, Bu. Jadi ya, Bu, kita langsung masuk aja nih. Siap. Boleh. Ya. Sekarang ini kan kita sudah memasuki nuansa global nih, di mana semua unit usaha tidak terkecuali juga pemerintah nih berdampak dengan adanya transformasi digital. Salah satunya yang berdampak yaitu ya bidang akuntansi ya, Bu. Nah, gimana sih pandangan Ibu terkait dengan akuntansi di era digital ini? Oke, langsung saya jawab? Ya, jawab, Bu. Oke, siap. Kalau akuntansi di era digital ini ya memang mengikuti, karena memang kita kan berpacu pada suatu sistem ya, intinya seperti itu. Iya, ya. Sebelum masuk ke akuntansi sendiri, seperti kita ketahui bahwa akuntansi di era digitalisasi ini ya kita belum masuk ke akuntansinya ya, yang kita rasakan itu revolusi yang ada gitu ya, yaitu revolusi dari 1.0 ya sampai ke 4.0 itu, atau 4.0-nya. Nah, di mana di situ aja perkembangan itu semakin era itu selalu berubah. Pada saat ini kita merasakan adanya teknologi tingkat tindak lanjut istilahnya begitu ya, di mana di dalamnya itu ada manusianya, ada data, dan juga ada satu mesin istilahnya gitu ya. Nah, pada dulu dari segi pandangan akuntansinya mengenai bisnis digital, jadi era digitalisasi ini ya seperti yang kita ketahui bahwa di masa lampau itu pasti masih mengandalkan yang namanya buku catatan, ya kan? Itu buku yang lebar, buku yang kecil gitu, itu untuk jurnal, untuk worksheet gitu ya, dan untuk buku pembantu pun masih sangat manual seperti itu. Nah, yang seperti kita ketahui sekarang yang sudah mendukung di era bidang akuntansi ini gitu. Jadi baik itu perusahaan besar, perusahaan kecil gitu ya, dan sekarang itu kan UMKM itu sudah masuk dalam spotlight-nya Indonesia juga, karena di situ UMKM itu sangat besar jumlahnya. Jadi ketika akuntansinya atau pencatatannya itu tidak baik ya, tidak tetapi dengan sekarang adanya digitalisasi itu, otomatisasinya itu pasti ada. Otomatisasi ketika ada transaksi maka tercatat langsung, terekam langsung oleh salah satu sistem yang ada gitu ya. Jadi sistem yang biasa dipakai atau digunakan oleh orang akuntansi yang mungkin anak atau kakak-kakak tingkat teman-teman semuanya yang belum mendapatkan mayop gitu ya, itu namanya ada mayop gitu. Jadi mungkin di SMK sudah dilatih menggunakan mayop, itu salah satu bentuk digitalisasi dari akuntansi itu sendiri, dalam pencatatannya seperti itu. Dan perbedaan lain mungkin kalau pencatatan secara manual memakan waktu terlalu lama. Itu enggak benar. Betul. Nah, memakan terlalu lama, lalu sinkronisasinya juga harus manual juga. Tetapi ketika sudah digitalisasi, maka pencatatannya pun akan semakin cepat, dan sinkronisasinya itu akan juga semakin cepat. Jadi memudahkan seorang akuntan untuk melacak bagaimana pencatatan yang mereka lakukan, apakah sudah sinkron atau belum gitu.
Terus kalau untuk output ya, jadi output ya ada Iya. ya. Nah, kalau untuk output ya seperti kita ketahui juga bahwasannya sekarang penelitian dari segi mahasiswa aja. Dulu penelitian itu kalau saya pribadi lihat annual report atau apa namanya laporan keuangan tahunan itu harus ke BI. Dia harus ke tempat yang memang dia memiliki laporan-laporan keuangan secara hard file. Tapi kalau sekarang sudah dimudahkan tuh dengan adanya apa namanya OJK, ya kan, website OJK, website apa IDX gitu-gitu. Jadi itulah yang apa namanya output itu yang perbedaannya semakin terlihat gitu antara akuntansi konvensional dengan akuntansi di era digitalisasi ini. Begitu. Itu untuk perbedaannya. Oke, mungkin itu. Oke, Bu. Tapi untuk seberapa besar pengaruh transformasi digital terhadap peran dan mungkin fungsi seorang akuntan itu sendiri? Transformasinya ya, transformasi digital secara drastis itu ya mengubah lah ya, mengubah apa namanya profesi akuntan sebenarnya. Jadi kalau dulu akuntan itu ya memang kerjanya sebagai administrasi gitu. Tapi kalau sekarang itu apa namanya menjadi peran yang strategis untuk pengambilan keputusan juga karena dimudahkan dengan adanya digitalisasi tersebut, adanya website tersebut, adanya aplikasi tersebut, maka dia akan mengambil keputusan dari hasil yang sudah diolah oleh mesin ini seperti itu. Kalau dulu kan kita benar-benar akuntan itu di belakang layar mencatat gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang itu boleh lebih andil untuk bagaimana strategi perusahaan dilihat dari kondisi laporan keuangan yang ada. Itu berdasarkan yang sudah diolah oleh si aplikasi atau website yang sudah digunakan oleh perusahaan tersebut seperti itu. Ya, baik Bu. Nah, ngomong soal teknologi nih Bu, seperti AI yang biasa digunakan saat ini ya Bu, kemudian software akuntansi yang pasti otomatis kan berkembang pesat ya Bu. Nah, apakah ini akan menjadi ancaman atau malah jadi peluang bagi lulusan akuntansi bahkan profesi akuntan sendiri nih Bu? Ini dia poinnya ya. Kalau pertanyaannya ancaman atau peluang, tergantung pada diri masing-masing. Gitu. Bagaimana kita menghadapi dunia luar nantinya? Kalau kita tidak mempunyai basic yang matang, berarti itu akan menjadi ancaman. Dan mungkin kalau udah jadi akuntan di salah satu perusahaan, ketika dia tidak mengupgrade ilmunya, tidak mengupgrade soft skillnya atau dan lain sebagainya, dia akan tertinggal dan itu menjadi ancaman buat dia. Tapi orang yang sudah mempunyai basic keinginan untuk maju, keinginan untuk berkembang, makanya akan belajar terus, sehingga itu akan menjadi peluang bagi terutama bagi calon wisudawan dan calon pegawai gitu ya. Nah, disitulah yang apa namanya ancaman-ancaman atau peluang-peluang yang bisa diambil oleh si calon pegawai tersebut. Kalau ancaman ya mungkin lebih ke akuntan yang sudah ada di satu perusahaan gitu ya, karena adanya otomatisasi, makanya dia kan harus mengupgrade ilmunya mengenai digitalisasi. Benar banget. Gitu. Tapi kalau sudah yang dipersiapkan itu dari perkuliahan, maka itu akan menjadi suatu peluang. Iya, gitu. Karena ya digitalisasi ini memudahkan kita sebenarnya. Tetapi kalau kita tidak punya ilmunya, maka itu akan menjadi bumerang buat kita. Susah itu ancaman. Gitu. Baik. Oke, mungkin peran apa sih Bu yang harus diemban oleh seorang akuntan yang kerjanya mungkin nggak bisa digantikan oleh teknologi? Perannya? Iya. Peran akuntan dalam? Peran yang harus diemban oleh seorang akuntan di era digitalisasi ini ya berarti ya. Nah itu tadi, jadi orang akuntan itu sekarang lebih ke yang tidak dalam artian tidak mengatur alurnya, tetapi dia lebih ke membaca gitu. Jadi sebenarnya bukan tergantikan ya, karena orang yang membaca yang komunikasinya mengenai bisnis itu ya manusia dong, ya nggak?
Jadi orang yang nggak tahu basic tentang bisnis, tapi dia melihat laporan keuangan, dia tidak akan tahu. Jadi butuh seorang akuntan yang tahu, punya basicnya. Oh, basic dari apa namanya, atau kita sebut aja analisis strategisnya seperti apa. Yang tadi sudah dikatakan bahwa ketika perusahaan itu ingin maju dan berkembang, maka salah satu apa namanya, peran dari akuntan itu sendiri yaitu untuk memberi masukan bagaimana perusahaan itu harus berkembang, ya terutama dalam pendapatan, ya pendapatannya itu harus seperti apa kan. Oh, ini mungkin harus ada produk baru yang sekarang lagi hits, ini sudah tertinggal nih, berarti harus dihilangkan dan lain sebagainya itu. Terus etika, ya etika juga apa namanya, kita kan tidak sepenuhnya untuk melihat apa namanya, digitalisasinya, atau ketika misalkan satu sistem itu sudah merekam semuanya, tapi tidak bisa untuk membaca itu gitu kan. Pada akhirnya ya akuntan ini memberi masukan gitu, bahwasannya memang yang harus dihadapi atau yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah seperti ini. Jadi data yang ada gitu, itu konsultan. Terus dalam pimpinan juga kan, kita masih dipimpin oleh satu mesin istilahnya, gitu ya, itu kan bukan gitu. Jadi ya butuh seorang akuntan dalam perannya itu adalah analis gitu, analis dari satu apa namanya, satu laporan yang ada, maka dia menganalisis dan bagaimana dia juga mengkomunikasikan dengan apa, pegawai atau mungkin manajer yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu. Jadi ya begitu untuk peran dari akuntannya. Baik Bu, kita mau tanya nih Bu, dari segi pendidikan. Nah, di perguruan tinggi ini kan pasti ya proses pembelajaran harus beradaptasi dengan adanya transformasi digital. Nah, bagaimana nih di prodi akuntansi khususnya di UNU Purwokerto nih menyesuaikan kurikulum untuk membekali mahasiswanya dalam menghadapi perubahan digital ini Bu? Oke. Dalam kurikulum, karena ya apa namanya, cerita sedikit ya tentang saya pribadi gitu ya. Saya di UNU ini, terutama di jurusan atau program studi akuntansi itu baru berjalan 3 tahun gitu. Jadi selama 3 tahun itu memang saya alhamdulillahnya pada saat pertama kali masuk ke sini itu dilibatkan dalam pembahasan kurikulum yang ada, karena kurikulum ini kan selalu berubah ya. Iya, nah ini selalu berubah, baru terus Ibu. Nah itu, jadi bukan hanya mahasiswanya yang harus ikut upgrade, tapi dosennya juga harus ikut upgrade gitu ya. Nah salah satunya yaitu ini tentang digitalisasi ini. Makanya ada beberapa mata kuliah yang kita sudah aplikasikan atau sudah apa namanya, pembelajarannya itu berdasarkan praktik. Gitu. Praktiknya itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang dirujukan oleh apa namanya, IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia itu sendiri gitu ya, dimana akuntan itu harus mampu melakukan atau mengoperasikan ya minimal mayop gitu. Jadi apa namanya, itu satu pembaharuan juga di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, terutama di program studi akuntansi gitu. Terus apalagi ya, berarti ya, mungkin akan ada program sertifikasi, di mana program sertifikasi itu akan dilakukan ketika apa namanya, mahasiswa sudah melakukan atau sudah menghabiskan teori dan dia akan dibekali oleh salah satu, mungkin ya akan ada private pajak mungkin. Nah terus akan ada juga pengadaan barang dan jasa, itu kan juga akan mengolah atau akan mempelajari satu aplikasi gitu, yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Itu akan ada sih, itu baru akan realisasi mungkin next di kurikulum selanjutnya. Udah punya gambaran nih Bu, depannya gitu. Sudah punya gambaran itu, karena nanti bukan hanya mahasiswanya lulus dengan ijazah saja, tetapi ada pendampingnya, yaitu sertifikat pelatihan. Itu.
Oke Bu, untuk keterampilan atau kompetensi digital spesifik apa aja itu yang saat ini tuh wajib dikuasai oleh setiap mahasiswa akuntansi, mungkin biar persaingannya tuh di pasar kerja tetap terus. Oke. Kalau penguasaan ya berarti akuntan itu harus mengerti peraturan yang ada. Tahu peraturan akuntansi kan? PSAK. Iya ya, Ya, tahu. PSAK yang ada. Nah, PSAK itu memberikan informasi mengenai pencaratan yang seperti apa atau laporan keuangan yang baik itu seperti apa, dan itu harus dikuasai oleh seorang akuntan gitu. Dan itu nanti menjadi apa, untuk output gitu ya. Nah, prosesnya itu adalah software yang harus dipelajari oleh seorang akuntan. Dia tadi Mayop, Iya. ya, saya Mayop. Terus ada apa lagi ya, Accurate, terus ada QuickBooks. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang mungkin banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada gitu. Dan pengalaman saya itu bercerita dengan teman-teman yang sudah bekerja gitu ya, seorang akuntan, itu memang setiap perusahaan atau setiap instansi itu berbeda-beda penggunaannya gitu. Jadi jangan khawatir karena itu ada diklat, biasanya ada diklat gitu ya, tentang pelatihan dari si software baru ini gitu. Jadi tapi basicnya tetap gitu ya. Jadi contoh ya, Mayop, saya kemarin mengampu Mayop gitu ya. Ada nggak Bu yang kesusahan mengenai penggunaan Mayop? Ada. Kenapa Bu? Itu alasannya dia tidak tahu basicnya, mana debit mana kredit. Gitu. Itu basic sekali. Karena penggunaan Mayop itu ya harus paham mana debit mana kreditnya gitu. Nah, ketika sudah mengikuti langkah saya, ketika terakhir coba dibaca itu apa kesimpulan terakhir, dia tidak bisa membaca. Gitu. Jadi sebagai akuntan harus paham mengenai basic dari akuntansi itu sendiri, bisa nanti diterapkan oleh menggunakan software apapun, pasti bisa jika dipelajari dengan baik sesuai dengan standar perusahaan yang ada. Itu. Nah, dalam proses pembelajaran akuntansi digital nih Bu, tantangan terbesar apa yang sering dihadapi oleh mahasiswa saat ini khususnya dalam menguasai kompetensi digital Bu? Oke. Sebenarnya anak zaman sekarang itu jauh lebih baik ya dari orang-orang yang dulu, karena ya mereka terbiasa dengan handphone, dengan gadget gitu ya. Iya, Pada iya. akhirnya mereka terbiasa dengan basicnya aja lah, bahasa Inggris. Menunya itu kan kalau game kan English kan. Iya, iya. Gitu. Nah, dengan seperti itu yang penting dia diarahkan untuk sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Ya tadi yang kesulitan ya di saya pribadi itu ya tadi, karena dia tidak tidak menguasai basic dari keilmuan itu, sehingga dia akan kesulitan untuk melanjutkan apa sih yang harus di-upgrade dari diri saya seperti itu. Dan ini mungkin sedikit menyentil mengenai kebanyakan mahasiswa akuntansi ya, terutama di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto ini, mereka itu tidak niat untuk mengambil akuntansi karena ya dari basic yang masing-masing backgroundnya itu ada dari SMK, dari ini ya, dari SMK itu jurusannya mungkin dari mesin dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah terjun langsung itu kan berarti memang harus mempelajari itu. Karena apa? Dia nanti sampai akhir pun akan mendapatkan ilmu akuntansi itu sendiri. Jadi biasanya kesulitan saya adalah anak itu tidak mau belajar. Jadi mau dibawa kemanapun, kalau dia tidak ada niat yang itu udah kesulitan di situ. Tapi kalau dalam pengajaran Mayop itu sendiri ada yang mungkin setengah-setengah, tapi praktik nih. Nah, praktik ini ya kan asik ya. Ada jadi bisa. Ternyata yang selama ini saya nggak expect dia bisa, ternyata bisa.
gitu. Karena mungkin dia bosan ya, biasanya kalau cowok-cowok nih ya, kalau cowok-cowok hanya mendengarkan aja kan bosan, pasti bener nanya banget. handphone ya kan, nah kayak gitu. Jadi kalau kesulitan sih mungkin apa namanya, karena itu gak mengetahui basic aja, basic keilmuan akuntansi gitu. Nah, untuk mengatasinya nih Bu, mengatasinya apakah ada strategi-strategi tersendiri atau malah yang lain nih buat rekomendasi teman-teman akuntansi khususnya? Berarti kita ya, ini PR lagi buat dosen-dosen ya, mungkin akademisi di sini, bagaimana kita apa namanya ya, memberikan suasana perkuliahan dan materi dengan sebaik mungkin, apa namanya, sekreatif mungkin, karena memang anak-anak zaman sekarang itu bukan beda lagi jadi anak-anak yang dulu gitu ya. Sekarang Iya. itu lebih ke yang ya, makanya sekarang ada sistem OBE. Jadi, yang apa namanya, kita based learning itu bagaimana kita proses pembelajaran di satu kampus itu nantinya hasilnya itu akan sesuai dengan yang kita harapkan. Di dalamnya, di dalam proses itu jadi praktik-praktik yang ada di situ. Gitu. Jadi kalau sekarang itu yang saya lihat, kalau di prodi lain gitu ya, contohnya di Fakultas Agama Islam, itu ada pembelajaran mengenai bagaimana dia atau mahasiswa membuat apa namanya, model pembelajaran di dalam satu ruang kelas gitu, tapi bentuknya itu bentuk kayak apa sih namanya ya, miniatur seperti itu, jadi wayang-wayang dan lain-lain. Nah itu yang belum dilakukan atau yang belum apa namanya, dilakukan di akuntansi Diterapkan ini di ya, akuntansi ya, diterapkan. Bu, ya. Karena kita udah basicnya ya udah pakai software, pakai ini gitu, belum ke arah sana. Tapi kalau pendidikan beda gitu kan, pendidikan memang bagaimana dia itu bisa menyampaikan pembelajaran itu di dalam kelas, itu SD atau PGMI ya contohnya, itu biar anak-anak SD ini nih bisa, oh iya, secara apa namanya, secara praktiknya bisa paham mengenai hal itu gitu. Oke Bu, ini kan Ibu kan udah cukup berpengalaman nih jadi dosen akuntansi. Mungkin apa sih Bu pesan bagi mahasiswa akuntansi agar mereka itu tetap ya relevan, adaptif, dan mungkin juga kompetitif di dunia akuntansi yang dimana ini tuh terus berkembang pesat. Oke, pesannya ini berarti ya. Iya. Oke. Apa namanya ya? Kalau ada kalimat begini. Di era digitalisasi ini bukan paling pinter yang bertahan, yaitu ya, tapi yang paling cepat untuk beradaptasi. Gitu. Jadi kalau kita bertahan, nggak mau menerima segala keilmuan yang ada secara upgrade gitu, kita akan tertinggal. Gitu. Boleh punya prinsip, tetapi ketika prinsip itu ditambah dengan sesuatu hal keilmuan, apalagi di sini adalah pekerjaan gitu ya. Nah, maka dari itu ya, bagaimana kita beradaptasi di lingkungan sekitar, di lingkungan perusahaan yang ada. Kalau perusahaan menginginkan untuk adanya software baru, ya kita harus menyesuaikan dengan basic kita, yang basic keilmuan akuntansi yang ada seperti itu. Nah, terus apa namanya, jangan mengejar IPK tinggi ya, karena IPK tinggi itu bisa dengan mudah untuk didapat gitu ya, dengan cara mencontek contohnya, apalagi sekarang ada AI ya. Nah itu disalahgunakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada, itu memudahkan tapi ya pada akhirnya kita kosong, ya nggak. Nah itu jadi apa namanya, kejarlah keterampilan yang ada di diri kita, terus pengalaman ya, pengalaman mungkin akan ada magang, silahkan, karena magang itu juga pengalaman yang baik gitu, biar kita juga punya basic di apa namanya, perusahaan di awal gitu ya, intinya gitu. Terus ada integritas gitu, jadi biar benar-benar siap menyambut masa depan. Nah, kalau misalkan kalian nanti SEMHAS, itu biasanya dosen ini awal dari kehidupan gitu, karena kehidupan sekarang itu belum ada apa-apanya di dunia luar nanti gitu. Karena kalau sekarang kalian bisa minta tolong, Bu, tolong
Bu ini. Tapi nanti ketika di luar kalian nggak bisa, karena teman sebenarnya teman kerja ya bagus lah, tapi di situ bukan benar-benar teman kalau menurut saya gitu. Jadi kita harus struggle sendiri, harus cari ilmu sendiri gitu, biar kita mengembangkan dirinya. Dosen pun seperti itu. Kalau kita tidak menelitian, pengabdian, maka kita akan stuck menjadi seorang pengajar. Jadi Tridharma itu tidak didapatkan oleh kita. Padahal Tridharma itu yang harus kita dapatkan agar nilai kita semakin tinggi dan jabatan fungsional pun akan semakin tinggi kita dapat. Gitu. Mantap sekali ya. Siap. Gitu. Sangat berkesan ya kan? Lagi Bu, terima kasih sudah sharing bersama kita semua ya Bu, para Siap, mahasiswa siap. akuntansi mengenai akuntansi di era digital ini Bu. Semoga ilmunya ini bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Pastinya semoga Ibu sehat selalu. Amin. Amin. Ya, nah buat teman-teman nih, dimanapun kalian berada, terima kasih juga sudah menyaksikan Bincang Santai Himapsi dalam episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu update, follow, like, dan subscribe akun-akun media sosial Himapsi Unpad Purwokerto. Saya Desi Indrianti, dan Saya Ramadhani Syafa Fauzia. sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.